Untuk langkah pertama, siapkan wadah, masukkan bubuk minuman kopi sebanyak 2 bungkus. Boleh pakai merek apa aja ya, bebas. Kalau aku pakai yang seperti ini. Kemudian tambahkan air panas sebanyak 50 ml. Nah, ini kita larutkan dulu. Diaduk rata. Jadi untuk jumlah airnya ini aku siapin tadi 75 ml ya teman-teman. Yang digunakan hanya 50 ml aja. Oke, kalau udah rata, untuk sisa air boleh disisihkan. Lanjut buat adonannya, pecahkan 4 butir telur. Di sini aku pakai telur suhu ruang ukurannya besar. Tambahkan gula pasir 150 gram, vanili bubuk setengah bungkus aja, dan emulsifier. Di sini aku pakai SP sebanyak 1 sendok teh. Kalau mau pakai TBM atau ovalet juga boleh. Kalau udah, lanjut kita mixer dari kecepatan rendah sampai kecepatan tinggi selama kurang lebih 8-10 menit hingga adonan mengembang, putih, kental, dan berjejak. Setelah kurang lebih 8 menit, nah kalau aku di sini udah cukup, adonannya mengembang putih, kental, dan berjejak seperti ini. Oke, kita matikan dulu mixernya. Selanjutnya kita siapin saringan, tambahkan susu bubuk sebanyak 20 gram. Kemudian tepung terigu, aku pakai yang protein sedang sebanyak 150 gram kurang lebih 15 sendok makan. Nah, ini diayak dulu ya, agar tidak ada bahan yang bergerindil. Lalu tambahkan garam 1/4 sendok teh agar rasanya lebih mantap. Nah, ini kita mixer kembali, diaduk-aduk dulu agar tidak bertebaran. Untuk memixer bahan kering cukup kecepatan paling rendah, asal tercampur rata. Setelah tercampur rata, matikan mixernya. Kemudian kita tuang kopi yang udah diseduh di awal tadi. Dan ini udah suhu ruang ya. Jadi jangan selagi masih panas teman-teman. Oke, ini kita tuang semuanya. Dan kembali di mixer hingga tercampur rata. Dan sama cukup kecepatan paling rendah aja. Oke, cukup ya teman-teman. Jadi asal rata aja. Tidak melebihi dari 30 detik ya, karena kalau terlalu banyak diaduk nanti banyak gelembung udara yang ada di adonan. Oke, untuk mixernya boleh kita sisihkan. Lanjut aduk menggunakan spatula. Seperti biasa, rapikan pinggiran wadah. Kita aduk hingga ke dasar wadah, pastikan tidak ada bahan tepung yang menggumpal ataupun mengendap. Gunakan metode aduk balik untuk mempermudah. Nah, kalau udah rata hasilnya seperti ini. Adonannya lumayan kental. Kemudian tambahkan minyak goreng sebanyak 80 ml. Nah, ini kembali diaduk rata ya. Pastikan tidak ada bahan yang mengendap agar hasilnya bagus dan gak bantet. Oke, udah cukup. Kemudian aku tambahkan sedikit pasta mocha agar warnanya lebih cantik ya. Tapi kalau nggak ada mau di skip juga boleh. Tapi untuk rasa kopinya ini udah berasa banget teman-teman. Nggak apa-apa, aku tambahin sedikit. Dan kembali diaduk rata. Oke, udah cukup. Ini adonannya udah rata. Untuk konsistensinya seperti ini. Ketika ditarik jatuh seperti pita melipat. Oke, lanjut kita pisahkan sedikit adonan. Ini untuk membuat motif. Kalau misal nggak pakai motif juga nggak apa-apa. Ini cukup sekitar 2 sendok makan aja ya. Dan tambahkan sedikit pasta coklat. Agar nanti ada motifnya gitu teman-teman. Bebas aja, disesuaikan dengan kreasi masing-masing. Nah, diaduk rata. Kalau udah sisihkan. Untuk loyangnya aku pakai ukuran 18x18 dan tingginya 7. Oles minyak goreng atau margarin untuk bagian alas. Dan lapis dengan kertas roti. Nah, ini kita tuang semua adonannya ya. Setelah selesai dituang, diratakan permukaannya agar nanti hasilnya rata, rapi, dan tidak ada yang menggelembung.
Nah, untuk mengeluarkan gelembung udara yang ada di adonan, teman-teman bisa menggunakan penusuk sate seperti ini. Untuk motifnya udah aku pindah ke plastik. Ini untuk mempermudah menuangnya. Kita kasih motif ya, biar bolunya ini cantik. Boleh disesuaikan aja untuk motif. Lalu aku putar-putar seperti ini. Dihentakkan sesekali. Nah, sudah selesai, siap untuk dikukus. Panaskan panci pengukus, pastikan airnya sudah mendidih. Kita masukkan loyang berisi adonan. Nah, ini akan dikukus selama kurang lebih 40 menit atau hingga matang menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan jangan lupa jika teman-teman menggunakan panci yang harus dilapis serbet, dilapis ya, agar uap air tidak menetes ke permukaan adonan. Dan setelah kurang lebih 40 menit, ini dia hasilnya. Alhamdulillah, bolu kopinya sudah matang. Lanjut kita keluarkan dari panci dan langsung aja kita lepaskan dari loyang ya. Bantu sisir pinggirannya untuk mempermudah. Setelah selesai, lanjut diberi alas dan dibalik. Yang penting dilapis kertas roti, insya Allah nggak bakal lengket. Tuh, Masya Allah, hasilnya mulus banget. Kita lihat bagian bawah. Wah, kering ya, nggak ada yang bantet. Cantik banget. Nah, ini dia bolu kopi kukusnya udah jadi. Masya Allah, hasilnya cantik banget. Dihias simple tapi menurut aku menarik. Oke, langsung aja yuk kita coba potong-potong. Ketika dipotong berasa banget ini bolunya empuk dan lembut. Oke, aku coba potong lagi untuk melihat seratnya. Masya Allah, cakep ya. Tuh, pori-porinya halus, teksturnya lembut banget. Seperti bolu dipanggang teman-teman, tapi ini hanya dikukus aja. Cakep banget. Oke, aku coba belah. Tuh, teksturnya itu ringan, mirip sponge cake gitu teman-teman. Oke, untuk rasanya gimana aku cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak, manisnya pas, kopinya berasa, teksturnya super empuk dan lembut banget. Ketika digigit itu ringan seperti sponge cake teman-teman. Ini enak banget, padahal hanya dikukus aja loh. Dan ini bisa juga untuk base cake kue ulang tahun. Hasilnya cantik banget. Oke, untuk langkah pertama didihkan air, letakkan panci atau teflon tahan panas di atasnya. Kita masukkan margarin sebanyak 150 gram. Kita cairkan dulu ya. Oke, seperti ini. Setelah setengah mencair, matikan api kompor. Lanjut kita aduk-aduk hingga rata. Oke, setelah semuanya mencair, kita sisihkan dulu ya teman-teman. Lanjut siapin bahan keringnya. Di sini sudah ada wadah dan saringan. Masukkan tepung terigu, aku pakai yang protein rendah. Sebanyak 130 gram, setara kurang lebih 13 sendok makan. Susu bubuk 20 gram, kurang lebih 2 sendok makan. Nah, ini kita ayak dulu agar tidak ada bahan yang bergerindil. Untuk rasa kopinya aku pakai bubuk minuman seperti ini yang rasa kopi susu ya. Untuk bubuk kopi yang digunakan bebas, mau pakai merek apa aja. Ini aku pakai 2 bungkus. Lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, sisihkan. Kemudian kita buat adonannya, pecahkan 6 butir telur. Di sini aku pakai telur suhu ruang. Tambahkan gula pasir sebanyak 120 gram. Lalu vanili bubuk 1 bungkus. Untuk jumlah gula sekitar 8 sendok makan. Kemudian SP 1 sendok teh. Nah, ini kita mixer dulu dari kecepatan rendah sampai kecepatan tinggi
selama kurang lebih 8-10 menit hingga adonan mengembang, putih, kental, dan berjejak. Setelah kurang lebih 10 menit, nah ini adonannya sudah mengembang, putih, kental, dan berjejak seperti ini. Oke, kita matikan dulu mixernya. Kemudian tambahkan bahan kering yang udah kita siapkan tadi. Ini aku bagi ke dalam 2 tahapan ya, untuk mempermudah mencampurkannya. Diaduk-aduk dulu agar tidak bertebaran. Dan kita mixer cukup kecepatan paling rendah aja ya teman-teman, asal tercampur rata. Oke cukup, lanjut kita tambahkan sisa bahan keringnya. Ini videonya aku percepat ya, untuk memixernya tetap kecepatan paling rendah. Oke cukup, jadi jangan terlalu lama untuk memixer bahan kering, asal aja ya. Nah pada saat ini kita bisa pastikan semua bahan tercampur rata teman-teman. Kita aduk menggunakan spatula hingga ke dasar wadah. Gunakan metode aduk balik untuk mempermudah. Nah, kalau udah rata hasilnya seperti ini. Kemudian kita tuang margarin yang udah dicairkan tadi. Kita tuang semuanya ya. Agar rasanya lebih enak, di sini aku tambahkan sedikit pasta mocha ya teman-teman, kira-kira setengah sendok teh. Ini opsional aja, nggak mau pakai pasta mocha juga nggak apa-apa. Rasanya juga udah ngopi banget. Oke, ini kita aduk dulu. Pastikan tidak ada bahan yang mengendap agar hasilnya bagus dan gak bantet. Ini ngaduknya harus benar-benar rata ya teman-teman. Oke, konsistensi adonannya seperti ini. Adonan udah selesai, siap dituang ke dalam loyang. Untuk loyangnya aku pakai yang ukuran 20x20 dan tingginya 7. Beri alas kertas roti dan oles dengan minyak goreng atau margarin. Untuk dinding loyangnya dibiarkan kosong aja tanpa dioles. Dan kita tuang semua adonannya. Setelah dituang, jangan lupa diratakan. Nah, seperti ini. Untuk mengeluarkan gelembung udara yang ada di adonan, kita bisa putar-putar menggunakan penusuk sate. Atau dihentak-hentakan seperti ini. Siap untuk dipanggang. Sebelumnya udah aku panaskan oven selama kurang lebih 10 menit. Kita masukkan loyang berisi adonan ini di rak bawah. Dipanggang di suhu 170 derajat Celcius. Api atas bawah selama kurang lebih 40-50 menit. Atau hingga matang, disesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah kurang lebih 50 menit, nah ini bolunya sudah matang. Untuk cara ngeceknya disentuh aja permukaannya, kalau udah tidak berbekas tandanya sudah matang. Oke, langsung aja yuk kita keluarkan dari loyang, bantu sisir pinggirannya, beri alas dan dibalik. Nah, hasilnya seperti ini. Setelah bolunya dingin, baru bisa kita hias ya. Karena di sini aku pakai buttercream teman-teman. Kalau misal pakai selai, selagi hangat nggak apa-apa dioles selai. Dan untuk toppingnya aku pakai meses coklat. Untuk topping bebas aja, boleh disesuaikan dengan selera. Nah, kalau udah rata, kita rapikan pinggirannya agar lebih terlihat serat dari bolunya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Dan ini hasilnya, cantik banget. Lanjut kita potong-potong, aku mau cobain. Ini bisa dijual per loyang ataupun per potong gitu ya teman-teman. Bebas atau untuk cemilan di rumah aja. Temen ngeteh, nah ini cakep banget. Atau temen ngopi, jadi sama nih. Bolunya udah kopi, minumannya juga kopi teman-teman. Ketika dipotong berasa ini bolunya lembut banget. Nah ini dia, bolu kopi panggangnya sudah jadi. Hasilnya cantik banget. Dan langsung aja yuk kita cobain. Ini aku coba belah. Masya Allah, ini tekstur dari bolunya super empuk, super lembut banget. Dan tercium aroma kopinya itu enak banget teman-teman. Pecinta kopi jangan lupa cobain ya. Tuh, empuk. Oke, aku cobain dulu untuk rasanya gimana. Bismillahirrahmanirrahim.
Masya Allah, ini beneran super empuk, super lembut banget, nggak sara di tenggorokan, manisnya pas, kopinya berasa, dipadukan dengan meses coklat, ini makin enak banget. Selamat mencoba ya teman-teman. Kebayangkan betapa lembutnya bolu ini. Semoga berhasil dan semoga suka sama rasanya. Insya Allah kita bertemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.